Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azunen Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita hidup sebagai tyrant di dalam game kematian. Dan part ke-10, mari kita mulai. Di pagi hari, di benteng Crossroad, Presiden Tukang Batu berkata kepada Ace jika mereka baru saja selesai mengeluarkan pedang besar itu dari tembok. Dan hari itu, mereka berniat untuk membersihkan puing-puingnya. Barulah setelahnya, mereka akan mulai memperbaiki tembok. Mendengar rencana itu, Ace berkata untuk tidak membuang puing-puing pedang tersebut, karena itu akan berguna sebagai barikade yang bagus jika ditebarkan di area depan tembok. Setelahnya, Ace bertanya tentang berapa lama estimasi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan. Setelah memperhatikan kondisi tembok, Presiden Tukang Batu menyebut jika kondisi tembok jauh lebih parah dari dugaan awal mereka. Sebelum Presiden Tukang Batu menyelesaikan ucapannya, segera memerintahkannya untuk langsung mengatakan intinya, karena ia memerlukan jawaban pasti tentang berapa hari waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan keseluruhannya. Mendengar penegasan itu, Presiden Tukang Batu berkata jika ia memperkirakan akan memerlukan waktu sekitar 10 hari. Perkataan itu langsung membuat Ace termenung. Ia sadar jika mereka hanya memiliki waktu 1 minggu sebelum stage berikutnya. Dengan semua itu, ia tahu jika waktu yang mereka miliki tidaklah mencukupi. Tembok benteng Crossroad merupakan satu mahakarya teknologi dari The Empire. Ace tahu jika mereka tidak bisa memperbaikinya hanya dengan batu dan kayu. Oleh karenanya, ia akan membawakan tenaga kerja dan materialnya dan meminta Presiden Tukang Batu untuk menyelesaikan itu semua dalam waktu 7 hari. Mendengar perintah itu, Presiden Tukang Batu segera akan menyampaikan protesnya. Namun, Ace langsung menatapnya dengan tatapan kesal dan berkata, jika ia tahu permintaannya itu tidak masuk akal, akan tetapi ia tidak memiliki pilihan lain. Karena pada pertempuran selanjutnya, mereka akan menghadapi lebih dari 3.000 monster. Sehingga mereka akan sangat memerlukan tembok itu sebagai tempat perlindungan. Mendengar semua penjelasannya, akhirnya Presiden Tukang Batu menyetujui untuk menyelesaikannya dalam waktu 7 hari. Mendengar hal itu, Ace mengucapkan rasa terima kasihnya dan berjanji untuk tidak pernah melupakan jasa mereka. Setelahnya, Ace segera berteriak memberi semangat kepada semua pekerja. Ia berkata jika semua kerja keras mereka adalah untuk melindungi umat manusia di dunia. Mendengar ucapan itu, semua pekerja menjadi bersemangat dan berniat untuk bekerja dengan sebaik mungkin. Dengan begitu, waktu berlalu begitu saja. Pada siang hari, Ace mengawasi perbaikan tembok itu dan memberikan semangat kepada para pekerja. Sedangkan pada malam harinya, Ace mengunjungi kediaman Earl untuk minum bersamanya. Selama kunjungan itu, tidak ada perbincangan yang terjadi antara Ace dan juga sang Earl. Dengan begitu, benteng pertahanan secara perlahan dibangun kembali. Dan akhirnya, pada malam itu, Earl bersedia berbicara dengan Ace setelah minum bersama dalam keheningan selama 3 malam. Pada saat itu, Earl bertanya apakah Ace memiliki seseorang yang ia cintai. Mendengar pertanyaannya, Ace menjadi sangat gugup dan tidak tahu harus menjawab apa. Melihat Ace tidak merespon, Earl menyimpulkan jika sepertinya Ace tidak memiliki seseorang yang dianggapnya penting. Tapi ternyata Earl meminta Ace untuk memikirkannya kembali. Setelah berpikir beberapa saat, Ace mencoba mengingat kembali semuanya. Pada saat di bumi, ia hanya hidup sendirian tanpa ada orang yang mencintainya. Oleh karenanya, ia juga merasa tidak mencintai siapapun. Selama ini, ia hanya bertahan hidup dalam kesendirian. Hingga akhirnya, ia memulai karirnya sebagai seorang streamer. Ketika pamornya mulai naik, barulah ia mulai dicintai oleh banyak penonton. Tapi seketika, ia memikirkan ulang semua itu. Karena menurutnya, itu semua hanyalah cinta satu arah yang mereka berikan kepadanya. Dan setelah berpikir keras, akhirnya ia menjawab pertanyaan Earl dengan jawaban yang sama, yaitu ia tidak memiliki siapapun yang dirinya cintai. Mendengar jawaban itu, Earl menyebut jika hidup Ace ternyata sangat suram. Mendengar ucapannya, Ace segera protes karena dirinya tidak terima mendengar perkataan dari kakek-kakek tua yang hanya mabuk-mabukan. Sehingga ia balik mempertanyakan pertanyaan yang sama kepada sang Earl. Dengan cepat, Earl menjawab jika dirinya memilikinya. Akan tetapi, istri yang sangat dicintainya itu telah meninggal 3 tahun yang lalu.
Tragisnya, istri Earl meninggal di kebun miliknya karena dicabik-cabik oleh para monster, sehingga ia harus menguburkannya dengan sebuah peti mati yang kosong. Sejak dahulu, Lord wilayah itu memiliki sebuah wejangan, bahkan ia menyebutnya sebagai sebuah kutukan. Di kota itu, Lord Kota pasti akan menemui momen di mana ia harus memilih antara kota itu atau orang yang dicintainya. Dari Lord pertama hingga Sang Earl, semuanya mengalami hal yang sama. 3 tahun yang lalu, para monster tidak menunjukkan pergerakan yang berarti selama 1 dekade terakhir. Oleh karenanya, kota terasa damai, meskipun pemasukan kota Crossroad mulai menipis. Dengan keuangan kota yang mulai memburuk, Earl memutuskan untuk memulai sebuah bisnis baru. Pada saat itulah, istrinya menyarankan untuk membangun sebuah lahan pertanian di wilayah itu. Dengan kemunculan monster yang menurun drastis, lahan di sana hampir tidak terdapat kontaminasi sihir di tanahnya. Dengan begitu, Earl memutuskan untuk memperluas lahan pertaniannya ke arah selatan. Bersamaan dengan meningkatnya jumlah lahan pertanian, para pengungsi berbondong-bondong mendatangi wilayah mereka. Awalnya, semua berjalan dengan sangat lancar, meskipun panen pertama mereka tidak terlalu berhasil karena masih pemula di bidang pertanian. Tapi Earl ingat jika buah anggur pada saat itu jauh lebih manis daripada buah yang lainnya. Dengan begitu, mereka sempat berharap jika mungkin saja mereka tidak perlu membunuh monster lagi ke depannya. Saat berharap seperti itu, tiba-tiba saja datang sebuah sinyal yang memberitahukan jika terdapat 100 monster raksasa yang menyerbu kota. Oleh karenanya, Earl segera bergegas dan kembali ke kota. Saat kepergiannya, Earl masih sangat ingat saat istrinya melambaikan tangan dan memintanya untuk berhati-hati. Tapi setelah mencapai kota, ia mengetahui jika gerombolan monster telah terpecah menjadi 2, di mana selusin monster memisahkan diri dari kelompok utamanya dan menyerang area pertanian. Pada saat itu, ia harus memilih antara menyelamatkan istrinya atau menyelamatkan kota dengan komandonya sebagai seorang lord. Dengan 2 pilihan itu, Earl meminta Ace untuk menebak tentang pilihan apa yang ia pilih. Dengan sangat yakin, Ace menjawab jika Earl pasti memilih kota. Jawaban itu pun dibenarkan olehnya, dan itu juga merupakan pilihan yang sama seperti yang dilakukan pada pendahulu keluarganya. Itu semua karena berdasarkan dari prinsip yang diajarkan secara turun-temurun. Sehingga pada saat itu, Earl mempertahankan tembok kota dan berperang melawan para monster. Setelah pertempuran selama beberapa jam, akhirnya kota telah berhasil diselamatkan dan para monster telah berhasil ditumbangkan. Oleh karenanya, Earl segera bergegas kembali ke area pertanian. Akan tetapi, yang ia temui adalah lahan pertanian yang telah hancur, sedangkan para warga yang ada di sana telah tewas dibantai oleh selusin monster. Apapun alasannya, Earl menganggap jika pembantaian yang terjadi adalah salah dirinya. Terlebih lagi, penyesalan terbesarnya saat itu ialah karena dirinya memilih untuk meninggalkan istrinya demi menyelamatkan kota. Karena itu jugalah putrinya menyebut dirinya sebagai orang gila, karena ia tidak bisa memahami keputusan Earl yang mementingkan kota daripada ibunya. Beberapa hari setelah insiden itu, putri Earl meninggalkan dirinya dan pergi dari wilayah tersebut. Pada akhirnya, ia sadar jika itu semua adalah konsekuensi dari melindungi kota sepanjang hidupnya. Karena itu jugalah, ia hanya terus mabuk-mabukan di sana seorang diri. Setelah menceritakan semua itu, Earl berkata jika kota itu dijuluki sebagai City of Grave karena kota terkutuk itu dibangun di atas ribuan mayat. Dengan begitu, kota tersebut akan meminta sesuatu darinya sebagai Lord of Crossroad. Sehingga akan ada momen di mana kota itu akan memintanya merelakan seseorang demi menyelamatkan kota. Menurut Earl, itu lebih sebuah ramalan daripada kutukan. Karena semuanya akan terjadi berdasarkan hukum sebab akibat. Dan selama ini, keluarganya telah melalui pengorbanan seperti itu. Menurutnya, hal seperti itu harus dihentikan dan tidak boleh dilanjutkan. Karena itu jugalah, Earl tidak akan menyerahkan tugas terkutuk itu kepada putri satu-satunya. Mendengar semua itu, Ace sempat terdiam sejenak. Akhirnya ia mengerti tentang alasan Earl melepaskan gelarnya. Itu semua agar putrinya tidak akan merasakan hal yang sama seperti yang dirinya rasakan. Karena ia ingin agar putrinya dapat hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Dalam pikiran Ace, saat ini Earl tengah mencoba untuk menjauhkan dirinya dari mendapatkan tanker SSR, yaitu Evangeline Cross.
Beberapa saat kemudian, Earl memukul meja dengan cukup keras dan berkata jika dirinya telah cukup lama melindungi kota itu. Bahkan, ia sampai mengorbankan orang paling berharga bagi dirinya. Dan sekarang, ia memutuskan untuk berhenti melakukan hal tersebut. Mendengar ucapan itu, Ace sadar jika sorot mata Earl menunjukkan jika ia serius dengan ucapannya, di mana ia sudah tidak lagi memiliki keinginan untuk mengorbankan diri demi kota yang telah dijaganya seumur hidup. Dan saat ini, satu-satunya yang diinginkannya hanyalah mati di kebun miliknya, bukan di atas tembok kota. Dengan semua alasan itu, seharusnya itu sudah cukup untuk membuatnya memutuskan tidak membantu Ace. Semua itu ia ceritakan sebagai rasa terima kasihnya karena Ace telah menemaninya minum selama ini. Sebagai nasihat terakhir, Earl mengingatkan jika momen yang dilaluinya itu pasti akan datang kepada Ace. Oleh karenanya, Earl menyarankan untuk memilih dengan bijak ketika momen tersebut tiba. Karena semua itu agar Ace tidak menyesali keputusannya. 2 hari sebelum stage kedua dimulai, seperti biasa, Ace datang ke tembok kastil untuk mengawasi semua pekerjaan di sana. Begitu waktu makan tiba, Ace segera meminta mereka untuk menghentikan pekerjaan sementara dan makan bersama. Mendengar perintah itu, semua pekerja bersorak gembira. Menurut mereka, Ace sangat luar biasa, karena dengan statusnya, Ace tetap mau makan bersama mereka di sana. Tapi tetap saja, di antara mereka ada saja yang tidak punya akhlak dan bertanya, mengapa Ace tidak menyediakan alkohol juga? Mendengar pertanyaan itu, Ace segera memasang tampang kesalnya dan menyebut mereka sebagai berandalan. Setelahnya, Ace bertanya kepada Presiden Tukang Batu tentang bagaimana kelangsungan proses perbaikan tembok kastil. Karena Ace telah memasok tenaga kerja dan material yang cukup. Menurutnya, mereka akan bisa menyelesaikannya semua itu tepat waktu. Sehingga tembok akan selesai diperbaiki dalam waktu 2 hari lagi. Mendengar hal itu, Ace merasa sedikit lega karena pekerjaan tersulit telah berhasil mereka selesaikan. Dengan begitu, Ace merasa jika sudah saatnya untuk memasang sesuatu yang ia tunggu sejak lama. Mengetahui jika Ace akan menggunakan Summoning Scroll, Presiden Alkimia merasa sangat bersemangat. Setelah menemukan Summoning Scroll pada ekspedisi terakhirnya, Ace segera menyerahkan scroll itu kepada workshop alkemis untuk dipelajari. Dan pada hari ini, mereka baru berhasil mempelajarinya. Saat menggunakan scroll itu, sebuah notifikasi muncul dan menanyakan apakah Ace ingin menggunakan Summoning Scroll Automatic Defense Turret. Melihat notifikasi itu, Ace segera menyetujuinya. Seketika, scroll yang Ace pegang bersinar terang dan notifikasi kembali muncul, serta menyatakan jika Ace telah mendapatkan sebuah player skill Summoning Magic. Ketika berada di depan tumpukan puing-puing, Ace merasa jika itu semua sudah cukup untuk mensummon Automatic Defense Turret. Menggunakan beberapa item ranking R yang ia dapatkan saat melakukan ekspedisi, ditambah dengan sebuah Soul Core ranking R, akhirnya semua bahannya telah lengkap terkumpul. Ketika mengaktifkannya, Ace memilih gerbang kota sebagai lokasi dari defense turret tersebut. Tiba-tiba saja, semua puing-puing yang ada di hadapan Ace berterbangan ke udara. Setelahnya, semua puing-puing itu menyatu dan membentuk sebuah turret yang cukup besar. Melihat dirinya telah berhasil mensummon sebuah turret, Ace merasa cukup gembira, sedangkan Presiden Alkimia langsung terkagum melihat teknologi arsitektur sihir yang telah lama hilang selama ratusan tahun. Dengan begitu, Ace percaya jika saat ini garis pertahanan kota telah menjadi lebih kuat. Menurutnya, semua hal itu adalah berkat kerja keras semua pekerja, sehingga ia meminta mereka semua untuk tetap bekerja dengan baik seperti itu. Dalam hatinya, Ace berharap jika suasana baik seperti itu akan dapat berlangsung selamanya. Setelah merasa cukup mengawasi pembangunan tembok kota, Ace segera mendatangi workshop pandai besi. Di sana, Ace memberikan Lucas sebuah zirah baru. Begitu Lucas mencobanya, ia merasa jika zirah itu sangat nyaman dan sesuai dengan tubuhnya. Yang mana zirah itu terbuat dengan menggunakan Soul Core milik Spectre Knight sebagai bahan utamanya. Dengan bahan langka seperti itu, maka terciptalah Spectre Armor level 30 dengan grade SR. Meskipun Ace tidak menyukai item itu karena memiliki durabilitas yang rendah, tapi spesial efeknya sangat menakjubkan, di mana pengguna akan mendapatkan imunitas selama 5 detik. Tapi sayangnya, saat efek itu aktif, pengguna juga tidak dapat melakukan serangan. Karena jarangnya Lucas mendapatkan sebuah hadiah, ia merasa sangat terharu. Dengan begitu, ia berjanji akan menggunakan zirah itu dengan sangat baik.
Melihat kondisi itu, Ace berniat untuk lebih sering lagi memberikan hadiah semacam itu kepada Lucas. Setelahnya, Ace mengucapkan terima kasih kepada Presiden Pandai Besi karena telah membuat pesanannya dengan sangat baik. Mendengar hal itu, Presiden Pandai Besi pun berkata, justru dirinya lah yang merasa bersyukur karena dapat menempa material sebaik itu setelah sekian lamanya. Jadi, jika nantinya Ace mendapatkan material sebaik itu lagi, ia berharap jika Ace segera membawakan material itu kepadanya untuk ditempa. Hingga saat game berhasil ditamatkan, para pandai besi selalu menempa perlengkapan yang sangat penting bagi para playernya. Mengingat hal itu, Ace berjanji akan sering datang ke tempat itu untuk memesan perlengkapan. Kemudian, Ace mengajak Lucas untuk pergi bersamanya ke arah barat. Itu semua dilakukan karena sebentar lagi akan diadakan sebuah prosesi yang cukup penting. Di lapangan barat kota Crossroad, beberapa suara tembakan terdengar sebagai bentuk penghormatan kepada orang-orang yang telah tiada. Dan selanjutnya, mereka melanjutkannya dengan prosesi pemakaman. Prosesi itu dilaksanakan untuk mengenang para prajurit yang kehilangan nyawanya di stage sebelumnya. Dengan jumlah kematian yang cukup minim pada stage sebelumnya, Ace tidak tahu apakah ia harus senang atau sedih dengan fakta tersebut. Tanpa terasa, semua prosesi pemakaman itu telah berakhir. Namun, Ace masih terduduk diam di dekat deretan makam para prajurit yang telah tiada. Tiba-tiba saja, seseorang datang menghampiri Ace dan Lucas. Sambil berjalan mendekat, orang itu berkata jika ternyata Ace menggunakan sebagian besar dana kota untuk melakukan semua prosesi pemakaman. Selain itu, ia juga mendengar jika Ace memberikan bantuan pasca kematian. Menurutnya, itu semua adalah pengeluaran yang cukup berlebihan. Begitu Ace menoleh ke belakang, akhirnya ia mengetahui jika orang yang dari tadi bicara adalah Earl of the Frontier. Namun, Earl melanjutkan kata-katanya, di mana benteng itu adalah garis depan yang dipenuhi oleh monster. Jadi, sudah sewajarnya jika di tempat itu nyawa manusia melayang begitu saja. Dan suatu hari nanti akan ada waktunya Ace tidak dapat menutupinya dengan tindakan mulia seperti upacara pemakaman ini. Lelah mendengar semua ocehan dari Earl, sambil berdiri Ace berkata jika Earl jauh-jauh datang ke sana hanya untuk mengatakan hal tersebut, atau mungkin karena Earl telah kehabisan persediaan alkoholnya. Mendengar perkataan itu, Earl pun berkata jika dirinya memang selalu kekurangan alkohol. Oleh karenanya, sesekali ia datang ke sana untuk membelinya. Akan tetapi, tujuannya kali ini bukanlah untuk alkohol, di mana itu semua untuk menyampaikan sesuatu kepada Ace. Sebelumnya, ia telah menanyakan pendapat dari para rekan lamanya, dan ketika Earl meminta mereka untuk melindungi benteng sekali lagi, mereka segera setuju dengan permintaan itu. Mendengar hal tersebut, Ace menjadi sangat bersemangat. Menurutnya, itu adalah berita terbaik yang pernah ia dengar dalam seminggu belakangan ini. Akan tetapi, Earl segera memperingatkan Ace karena ia tidak tahu apakah teman-teman lamanya itu akan berguna atau tidak. Tapi yang jelas, saat ini mereka tengah bersiap untuk kembali maju ke medan peperangan. Oleh karenanya, Earl memutuskan untuk menyerahkan komando pasukannya kepada Ace. Namun, Earl berpesan agar Ace berhati-hati karena para pasukan itu sama tuanya dengan dirinya. Tanpa mempedulikan pesan itu, Ace segera menggenggam tangan Earl dan berterima kasih. Melihat tindakannya, Earl berkata jika Ace tidak perlu berterima kasih kepadanya, karena itu semua adalah keputusan dari teman lamanya. Saat Earl menolak untuk memberikan bantuan sebelumnya, Ace merasa cukup frustasi dan bingung harus melakukan apa. Tapi tanpa diduga-duga, Earl bersedia memberikan Ace bantuan. Oleh karenanya, meskipun Earl tidak mau menerima ucapan terima kasihnya, Ace tetap berkata jika semua itu berkat Earl yang bersedia meminta mereka untuk kembali. Kali ini, Earl tidak lagi menolak ucapan terima kasih tersebut. Kemudian ia berkata jika dirinya hanya bisa membantu sampai sini saja. Jadi, tolong menjaga kota itu dengan sebaik mungkin. Mendengar permintaannya, Ace berjanji jika dirinya akan berusaha semaksimal mungkin. Jika ia membutuhkan sebuah nasihat di masa depan, Ace berniat untuk datang mengunjungi Earl di kediamannya. Sambil berjalan pergi, Earl pun berpesan agar Ace membawakan beberapa botol alkohol setelah mengunjungi dirinya. Tapi Ace segera berteriak jika dirinya mengkhawatirkan kesehatan Earl. Oleh karenanya, ia pasti akan membawakan beberapa tanaman obat saat mengunjunginya nanti. Namun, Earl segera membalas teriakan itu dan melarang Ace untuk datang jika membawa barang seperti itu. Menurut Ace, meskipun Earl sudah tua, akan tetapi ia adalah mantan komandan yang telah melindungi kota itu dalam waktu yang lama.
Sehingga S yakin jika Earl ikut dalam stage selanjutnya, maka itu pasti akan sangat membantu bagi mereka. Akan tetapi, Earl telah kehilangan banyak hal karena kota itu. Oleh karena itulah, S tidak akan menghentikannya. Lagi pula, masih ada waktu lainnya dan mereka bisa berbincang kembali. Pada saat itu, S akan dapat mendengarkan banyak nasihat dari seseorang yang telah lama menjadi Lord Kota. Namun, entah kenapa, hatinya merasa sangat sakit saat memikirkan itu. Seolah-olah sesuatu akan terjadi dan dirinya tidak dapat lagi menemui Earl di kediamannya. Singkat waktu, 2 hari berlalu begitu saja, dan akhirnya perbaikan tembok kastil telah selesai. Berdasarkan laporan Presiden Tukang Batu, ada banyak bagian yang terpaksa mereka lakukan seadanya karena keterbatasan waktu. Akan tetapi, ia percaya jika hal itu sudah cukup untuk mengembalikan fungsi dari tembok kastil. Mendengar laporannya, S mengucapkan terima kasih karena kerja keras yang telah mereka semua lakukan. Dengan begitu, persiapan untuk pertempuran stage selanjutnya telah selesai. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.